nikah. Lagi apa enggak? Ya terserah itu. Kita ditawari di handphone, udah tahu Oh, kita. Pak Ustadz juga ada nawarin. Pak Ustadz mau tanya kebiasaan Rasulullah kalau ngabuburit ngapain aja? Kira-kira Rasulullah ngebuburit nggak itu kan? Kalau kita jujur, mungkin rumah tangganya berantakan. Bukan mengikuti Arab atau Indonesia sebenarnya. Enjoy videonya guys, enjoy. Nasi kebuli, kambing sama ayam. Mana Is? Udah lama gak nemu kambing lu, sebulan lu. Buka puasa di masjid Alpan Nusra. Ini ada Anai. Mantap, lengkap lah sudah. Sarana peningkatan kita. Wah. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nih, kita ketemu lagi dengan ngopi dengan Pak Ustadz, ngobrol penambah iman nih. Kelihatannya Pak Ustadz lagi kurang sehat atau gimana? Ya, suara ini lagi konser. Wow, terlalu tiap hari dia konser. Oke, sekarang udah mau mendekati akhir Ramadan ya. Udah masuk ke 10 hari terakhir. Nanti kita minta tausiah sedikit dari Pak Ustadz. Ini karena random, jadi tergantung Pak Ustadz. Nanti pertanyaannya pun mungkin nggak sama. Oke, silakan Pak Ustadz. Kita mulai dengan tausiah kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa muwala, amma ba'du. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, abang-abang yang dirahmati Allah. Alhamdulillah kita sudah memasuki malam yang ada yang 20, ada yang 21. Tuh. Dan liman adraka Ramadan lam yukfar lahu. Sungguh celaka. Merugi lah ya. Kalau rugi itu Bang, modalnya itu masih ada. Cuman nggak ada untung. Itu rugi. Rugi, betul. Ya. Tapi kalau celaka modalnya pun habis. Habis, angus. Ya, angus pokoknya. Jadi yang masuk pada bulan Ramadan tetapi lam yukfar lahu. Mereka tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan di Ramadan ini kita termasuk orang-orang yang beruntung. Amin. Orang-orang yang beruntung itu pasti akan bahagia. Ya. Kalau ngomong kebahagiaan Bang, siapapun bisa bahagia. Ya. Atau bisa juga susah. Tapi kebahagiaan itu bukan dilihat dari apakah dia itu banyak senyum atau tidak. Oh iya. Ya. Ada juga menangis itu belum tentu sedih. Ya. Lagi di depan penghulu Bang. Biasanya perempuan. Ya, itu menangis di depan penghulu. Kenapa? Tangisan bahagia. Oh, ini. Jadi Oh. ada orang menangis itu tangis bahagia ternyata. Jadi menangis atau tertawa bukan jaminan orang itu bahagia atau tidak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengajarkan kepada kita tanda-tanda orang yang berbahagia. Min sa'adatil mar'i. Sa'adah itu bahagia. Jadi kalau ada perempuan namanya Sa'adah, bahagia. Itu bahagia. Atau laki-laki Sa'id. Sa'id. Jadi ada orang yang bahagia laki-laki, bahagia perempuan. Jadi kalau ada Sa'id nikah sama Sa'idah, itu bahagia terus. PS bahagia. Sa'adatil mar'i, tanda-tanda orang yang bahagia. Yang pertama, zauzatuhu salihun. Pasangannya orang yang soleh. Yang soleh. Ya, yang soleh. Bukan Pak Soleh kan? Oh. Pasangannya kalau ketika mendapatkan pasangan yang solih atau solihah, ini kebahagiaan yang luar biasa.
Syair dan sekaligus ini hadis sebenarnya. Hah? Ad-dunya mata wa khairu mata'iha Hah? al-mar'atu salih. Hmm. Dunia ini adalah perhiasan. Oh. Dan sebaik-baik perhiasan adalah wanita yang Yang saleh, solehah. istri yang saleh. Iya. Betul, Nah, betul. begitupun bagaimana keluarga kita mau bahagia, isinya harus orang-orang yang solih. Betul. Suaminya solih, anaknya solih. Solih Hah? itu kalau dijabarkan, shotnya itu sidqun. Hmm. Jadi kalau orang solih Hah? berarti dia perilakunya benar. Benar menurut apa? Benar menurut aturan agama. Betul, betul. Benar menurut aturan Islam. Dua, orang yang soleh itu la ma'buda illallah. Dia beribadah hanya karena Kepada Allah. Iya. Ada orang banyak ibadah, Bang. Hmm. Bantu orang sini, bantu orang sini, ngasih sembako segala macam ya. Betul. Tapi dia tidak orang soleh. Iya. Cuman disebut dermawan saja. Nah, yang ketiga, orang yang soleh itu orang yang khusyuk. Susu. Ya. Artinya khusyuk itu paham dengan apa yang dia lakukan. Itu orang yang salih. Ngerti. Oh, banyak sekali kan. Ada orang berperilaku tapi nggak ngerti apa yang dia lakukan. Betul. Ya, anak kecil berperilaku tidak mengerti apa yang dilakukan. Sekarang kalau keluarga, istri yang solihah itu bagaimana? Nah, itu kan. Mereka adalah orang-orang yang mampu membawa rumah tangganya penuh dengan kebahagiaan. Banyak cirinya itu. Makanya kalau milih istri ini yang bujangan Oh, yang buat ini yang apa, bujangan, penonton yang yang bujangan, ya. atau yang Kalau- mau menikah, Lagi apa enggak? ya terserah itu. Ya. Yang pertama harus dipilih yang cantik. Jamaah. Ya, Jamaliha. jamaliha. Perempuan itu pilih cantiknya, tapi cantik relatif. Relatif. Ya, Tergantung mata. tergantung mata masing-masing. Iya. Yang kedua, maliha, Nah, iya, hartanya. hartanya. Ya. Dia paling tidak punya apa yang diberikan. Ya. Dan harta yang paling berat bagi perempuan ada. Apa tuh? Apa itu? Kehormatan. Kehormatan, betul. Yang sekarang ini sulit, Bang. Sulit, betul, Ya. betul. Di zaman sekarang. Pertahankan kehormatan itu agak sulit. Sekarang kenapa? Karena pengaruh lingkungan dan sebagainya. Apalagi ya nasabiha, keturunannya. Keturunan orang baik-baik biasanya akan menghasilkan anak yang Balik baik. lagi ke soleh tadi ya. Ya, balik ke soleh tadi. Dan yang keempat, agamanya, diniha. Nah, ini yang kalau tiga nggak ada di atas nggak masalah. nggak masalah. Yang penting agamanya dia kuat. Karena perempuan yang beragama kuat, pasangan yang beragamanya kuat, insya Allah mengantarkan kepada kesolihan. Ini tips buat yang di sini lagi Iya. nonton sama yang lagi di rumah nonton. Nah, Ya. betul. Untuk yang bujangan, Jombloisme. Istri jomblos. Berikutnya min sa'adatil ma'rif, tanda-tanda orang yang saleh al-waladun saleh. Anak-anak yang saleh. betul. Itu suatu kebahagiaan, Bang. Nah, Ada orang punya anak banyak, semuanya saleh, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. bisa bantu orang tuanya. Iya. Tapi kalau anak sudah, ya Allah, anak cuma 3, satu nyopet, Ya Allah. satu narkoba, Iya. satu digebukin orang karena tertangkap. Nah, naudzubillah min dzalik. Minimal mendoakan, Mendoakan ya. minimal itu. Ya, nah ini itu anak-anak yang saleh itu. Seorang anak itu kurang pandai bersyukur sama orang tua, kurang pandai berterima kasih. Padahal dalilnya jelas. Nah, Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Berbuat baik kepada orang tuanya. Ya. Kalau suruh ngoper. orang tua masih kuat, jaya, hebat, oh, itu udah kayak orang main basket. oh, tadi bola Iya, bola basket. Oh iya. Bola basket, Bang, dieluk-elukan, disanjung-sanjung, Iya, ya, iya. diangkat-angkat. Diangkat-angkat Itu bolanya. orang tua.
Giliran orang tua sudah mulai tua, pensiun, udah kayak main bola sepak, Bang. Bola sepak. Iya, digiring, kasih ke abangnya yang satu. Abang aja ngerawat. Kata abang yang satu, adik aja. Kata yang perempuan, kakak aja. Anak nggak mau merawat orang tuanya. Ada juga, Bang, sama orang tua kayak main golf. Tahu bola golf? Iya. Semakin jauh dia lempar, semakin bagus. Ya. Jadi orang tua ditaruh di tempat panti jompo lah. Ya, karena nggak mau ngurus orang tuanya. Terhadap orang tua kayak yang bola di negara lain, Bang. Di sini jarang. Bolanya yang ditaruh dipeluk gitu. Harusnya begitu. Dibawa sampai sana ya, sampai ke depan gitu. Ke depan sampai di bawah, sampai game orang tuanya itu dia itu betul-betul pegang terus. Yakini bahwasanya ketika seorang anak itu baik sama orang tuanya, Allah ridho. Ridallah fi ridal walidain. Wasuqtullah fi suqtil walidain. Itu. Nah, ini yang ketiga. Jarun salih ya. Jarun itu tetangga. Jadi yang beruntung mah tetangga saya, Bang. Tetangganya Pak Soleh. Saya dong tetangga Pak Soleh. Gitu ya. Jadi kalau tetangga sama orang soleh enak, Bang. Ya. Kalau punya duren tetangganya bukan hanya baunya yang dikasih. Saya sangka minimal kecium, baunya enggak. Ya jangan baunya doang. Dunia saja itu. Di akhirat kalau berteman dengan orang soleh, paling tidak kita selalu diingatkan. Iya, betul. Ngingetinnya gimana? Dia berangkat ke masjid, dilihat oleh kita. Alhamdulillah itu orang berangkat ke masjid. Minimal dia ada dakwah. Dakwah kepada kita, mengingatkan kebaikan. Kalau mau ada orang jahat sama kita, punya tetangga orang salih, akan dihindari sama dia. Tangan itu tetangga saya, jangan buat rusak. Beruntung bertetangga dengan orang salih. Nah, yang keempat, orang yang bahagia itu salah satunya adalah mereka yang rizquhu qaribun. Rizkinya dekat. Nah, kayak begini, Bang. Orang yang sering silaturahim, itu rizkinya dekat. Kopi ada. Boleh diminum? Boleh, silakan. Rambutan juga rambutan sini nih. Ya kan? Maka tetangga juga dapat nih rambutan sini. Oh iya, betul. Jadi biar silaturahim dengan orang-orang baik, berkumpul dengan orang baik, insya Allah akan menjadi baik. Terutama anak-anak muda nih, Bang. Iya, betul. Anak-anak muda itu kalau dia pergaulannya sudah salah, ini bahaya. Nah, kita harus diingatkan teman-teman kita. Bahaya sekarang tuh kayak online kan, betul. Bisa game online, bisa pinjaman online. Wah, sekarang online juga judi online, order BO online. Booking online. Yang itu parah lagi tuh booking online itu kan. Udah ngaco lah sekarang. Itu betul itu, Bang. Kita ditawari di handphone. Udah tahu kita. Juga udah nawarin. Penceramah Pak, saya nggak tahu nomor WA-nya nggak tahu. Kan di situ nomor WA nggak ada tulisan di situ Ustadz. Cuma tulisannya soleh doang. Aduh, itu kadang-kadang. Kalau nggak kuat-kuat iman kita, terutama anak-anak muda ini. Iya, betul, Mas. Pergaulannya harus dijaga, terutama lagi tentang bagaimana anak-anak muda kita ini seringkali terjatuh kepada perzinahan. Iya, betul. Sekarang anak-anak muda itu berboncengan dengan yang bukan muhrimnya, bukan muhrimnya, udah kayak tas gamblok. Tahu tas gamblok? Nempel gancet. Ya Allah. Gimana mau bener gitu? Iya. Orang tua mungkin di rumah melarang gitu ya. Di luar kita nggak tahu. Di luar kita nggak tahu. Ketika bergaul boleh bergaul dengan siapa saja, tapi jangan terkontaminasi dengan hal-hal yang buruk dalam pergaulan. Terutama dalam hal agama ya. Terutama dalam hal agama. Mungkin itu saja, Bang. Jadi mudah-mudahan 4 hal nih bahagian itu ditopang oleh satu pasangannya orang yang soleh, suami istri soleh, kemudian anaknya anak-anak yang soleh,
kemudian yang ketiga, tetangga yang soleh, dan yang keempat rizkinya dekat. Insya Allah kalau rizki dekat, ya keberkahan ada. Dalam pergaulan itu penting itu, ya, supaya rizki kita dekatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin itu kali Bang. Kalau ada yang mau nanya, ya. Jadi seperti itu tausiahnya guys. Nah, saya mau membacakan sebelum nanti ada pertanyaan dari adik-adik nih, saya mau membacakan pertanyaan dari yang komen, dari netizen, betul. Masya Allah Pak Ustadz, jazakallah khairan, komentar positif untuk Pak Ustadz. Ya, terima kasih Pak Ustadz, ceramahnya, kata ada nih namanya kajianku. Nah, terus ada juga dari yang lain tuh, terima kasih Pak Ustadz pencerahannya, dari Pak Ciani kelihatannya nih. Nah, ini ada pertanyaan nih dari ini, Pak Ustadz mau tanya kebiasaan Rasulullah kalau ngabuburit ngapain aja? Nah, pertanyaan ini dari @Absirnigayo. Buat orang yang lain yang lagi nonton nih, kalau mau nanya langsung komen aja. Nanti buat yang next saya tanyain langsung. Silakan Pak Ustadz. Mohon maaf aja. Kira-kira Rasulullah ngebuburit nggak itu kan? Bahasanya menunggu berbuka. Apa yang kita lakukan ketika menunggu berbuka? Ya, Rasulullah gimana sih sebenarnya? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pertama beliau senantiasa berkunjung untuk mencari siapa orang-orang yang tetangganya kerap, sahabat-sahabat yang tidak ada untuk berbuka. Hadisnya ingat kan, siapa yang memberi makan kepada orang-orang yang berbuka, maka pahalanya sama seperti orang yang berpuasa. Tanpa mengurangi pahala yang Nah, kemudian yang kedua, Rasul selalu berdoa, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Dan doa yang kedua, innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anna. Terutama 10 hari terakhir ya. Ya, nah itu doa yang mustajab hendaknya disampaikan ketika menjelang berbuka dan di akhir sahur. Rasul itu menyiapkan orang yang mau berbuka, yang belum ada pembukaan gitu ya, disiapkan untuk berbuka. Kedua, berdoa karena itu waktu yang mustajab. Betul. Nah, itu ya pertanyaannya itu ya, nanti yang nonton nih Absir tolong dan dijawab ya pertanyaannya. Nah, sebelum yang ke lain saya juga mau tanya nih Pak Ustadz. Saya di sekolah anak-anak saya itu karena sudah menjelang Ramadan udah akhir begini, iuran zakat fitrah. Iya betul. Nah, bagi saya sebagai orang tua nih, sebelumnya tahun-tahun sebelumnya saya tetap bayar lagi zakat fitrah mereka. Untuk tahun ini saya niatkan, karena sudah tinggi nilainya, jadi anak yang sudah bayar di sekolah masing-masing sudah tidak saya ikutkan, saya tinggal sisanya aja yang saya zakat fitrah. Nah, menurut Pak Ustadz itu gimana? Apakah boleh seperti itu atau saya tetap bayarin lagi ulang mereka semua di yang biasa saya setorkan zakat fitrah gitu. Nah, terus masalah karena guru tadi memang ada ketentuannya atau gimana tuh? Di sekolah itu ditarikan untuk zakat fitrah murid masing-masing gitu. Baik. Nah, itu ada peraturan dari pemerintah kita, terutama dari Basnas. Oh, memang resmi? Ada resmi dari Basnas, melalui pemerintah, melalui Dinas Pendidikan dan sebagian instansi-instansi. Nah, itu diminta untuk menyalurkan zakatnya melalui Badan Zakat Nasional. Nah, itu ada formnya yang diisi, resmi dari pemerintah. Dari sekolah mengisi dan menyetorkan kepada kalau kita di sini di SMA dan SD segala macam di kita ini di Jakarta ini ke Satlak. Nah, menyetorkan ke Satlak, nanti Satlak yang menyampaikan ke tapi dananya itu ditransfer langsung ke Basnas. Dari kita kan dari apa dari wali murid kasih ke sekolah nitip dari sekolah dikumpulkan diberikan kepada Basnas. Oh iya, itu sekolah negeri swasta sama saja. Swasta pun di ini kan swasta juga
ada himbauan itu. Tapi terutama mungkin swasta yang berafiliasi dengan Islam ya. Ya, terutama Kalau yang sekolah non muslim mungkin enggak ya. yang tidak, pasti tidak. Sekolah cuman menjembatani dari Badan Amil Zakat Nasional. Bukan sekolah itu menjadi Badan Amil Zakat. Jadi jangan salah. Jadi dia harusnya nggak boleh dapat jatahnya itu yang ngambilin itu ya. Nggak dapat apa-apa. Jadi langsung diberikan ke Basnas. Nah, nanti Basnas yang mengatur zakat kita itu. Berarti saya sisanya saya bayar di masjid saya Ya, atau di tempat boleh ditempatkan lain di lain-lain oke. boleh. Oke. Nah, di situ bukan hanya zakat fitrah, Bang. Ada infak, sedekah. Umpamanya melalui Basnas dipersilahkan. Oh, ada formnya soalnya Ada formnya. pengisian formnya ya. Iya. Oke. Dan insya Allah lah amanah lah. Ya. Amin. Tuh ya ini Amin, coy. Ngacak nih dari Pak Amin. Ayo, silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama. Nama saya Ari Rijai Mutakin. Ya. Pak Ustadz, saya ingin menanyakan soal sedekah ini, Pak Ustadz, di bulan Ramadan. Nah, untuk sedekah ini, Ustadz, ini apakah pahala kita berkali lipat apabila kita mengasih orang aja atau ke sesama makhluk hidup, Ustadz? Contohnya binatang, hewan gitu. Misalnya kita ada kucing liar kelaparan gitu, Ustadz. Apakah itu termasuk sedekah juga gitu? Jadi beberapa waktu yang lalu kita sudah bahas ini. Wa husnu khaliqatin, yaitu berbuat baik, berakhlak kepada seluruh makhluk. Makhluk itu tidak harus manusia kan, termasuk binatang. Dan ketika kita beramal, tidak ditentukan beramal kepada siapa. Bersodakoh itu tidak ditentukan kepada siapa. Terkecuali zakat. Ada 8 asnaf kalau zakat. Tapi kalau untuk sodakoh, berbuat baik itu kepada siapa aja. Termasuk kepada hewan. Hewan akan berzikir untuk kita. Mendoakan kita. Tapi pahalanya sama nggak, Ustadz? Maksudnya bukan sama deh. Berkali lipat juga nggak sama selain di bulan Kalau Ramadan? berkali lipatnya ya pasti berkali lipat karena di bulan Ramadan. Tapi yang dimaksud adalah skala prioritas. Ada orang mau sedekah ke manusia, sementara ada yang kelaparan hewan. Ya kelaparan dulu, yang kelaparan dulu kita kasih. Ya, sementara ini kecukupan. Ya, kita nggak ngasih mana nih? Nah, jadi bukan karena jenisnya, tapi lihat skala prioritas kan itu. Jadi hukumnya hukum johir ya, yang kelihatan oleh yang kita. Kelihatan oleh kita. Jadi begitu. Ya. Ada Insya lagi Allah pertanyaan? dilipat gandakan pahalanya. Oke, ini guys, dari salah satu tadi saya sangka udah bener arahnya ke sedekah, tapi lenceng lagi. Makin ke sini makin ke sana dia pertanyaannya. Ayo, ada lagi? Mohon maaf nih guys, ketinggian Ketinggian. Kalau yang tinggi begitu ya. Jadi, Stad, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fandi, Stad. Saya mau nanya, kita sering dengar tuh, Stad, kita kalau berbohong demi kebaikan tuh kan diperbolehkan. Nggak tahu lah ya diperbolehkan apa nggak, itu yang mau saya tanyain. Nah, kadang kan kalau kita berkata jujur, mungkin itu bisa merusak rumah tangga orang gitu ya. Contohnya, Stad, kita ada keburukan orang lain gitu ya, terus kita tahu kalau kita jujur mungkin rumah tangganya berantakan. Nah, terpaksalah kita bohong. Nah, itu tanggapannya gimana, Tat? Tentang berbuat kejujuran, ini pun kemarin sudah kita sampaikan. Jadi yang kedua, beberapa waktu yang lalu, yang melebihi kehebatan dunia dan isinya itu sidqul hadis, berkata benar. Bohong itu pasti tidak diperkenankan. Ini kita ambil contohnya Rasulullah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyampaikan ketika ada orang dikejar-kejar mau dibunuh, ya, Rasul berdiri di sebelah kanan. Kemudian orang itu nanya, ada nggak orang yang lewat sini, dia mau kubunuh? Rasul balik tempat berdiri, kemudian mengatakan, selama saya berdiri di sini tidak ada orang yang lewat di sini, berpindah. Karena berpindah posisinya. Ketika kita melindungi orang lain yang terkena bahaya,
Artinya begitu. Yang terkena bahaya. Kalau dia itu disampaikan, maka akan bahaya buat dia. Maka itu diperbolehkan. Tapi kalau melindungi orang lain, ya bukan bahaya buat dia, justru mudarat buat orang banyak. Kan sekarang banyak begitu. Ya, di pengadilan dan sebagainya, ya, dilindungi orang. Tapi tujuannya penyelamatkan ini orang lain yang hancur. Nah itu sama artinya kita itu berbohong dengan orang-orang itu, berbuat kezaliman bersama mereka. Jadi memang sampaikan walau kan namuron, sekalipun itu sakit, pahit. Ya kita jangan ngomongin keburukan orang. Kalau ada orang berbuat salah, lebih baik kita diam. Nah betul. Kalau andai kata nggak tahu posisinya, Kalau lebih nggak baik tahu, diam. lebih baik diam. Jangan malah, oh iya kali ya. Itu kan nambah orang penasaran. Akhirnya apa? Terjadi hal-hal yang tidak baik. Oke, ada pertanyaan lagi? Tanul? Oke, sini silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hasanul Khalikin Gayo. Saya mau nanya Pak Ustadz masalah penentuan hilal. Kan selama ini antara pemerintah dengan suatu ormas tertentu kadang suka beda gitu kan. Ormas tertentu tuh ada yang udah kelihatan dikit, oh udah Ramadan, udah Syawal besok gitu kan. Iya. Sedangkan yang satu lagi nunggu berapa derajat gitu. Nah itu bijaknya kita pilih yang mana ya Pak Ustadz ya? Pertama kita ya. Hari pertama kemarin sudah kita Cuman bahas. ya mungkin belum jelas. nonton kali ya. Mungkin Ayo, makan, satu ini mungkin belum nonton, satu. Kedua ini Pak Ustadz dia minta jawaban pasti. Ya, Harus yang mana? harus yang mana. Oke, silakan Pak Ustadz. Baik. Secara hukum sudah jelas bahwasanya ketika kita melihat hilal. Jadi pertama melihat. Kalau kita bisa melihat hilal, maka sudah masuk tanggal. Bulan baru. Tanggal baru kan. Melihat kalimatnya. Nah, kalau dikatakan pokoknya saya harus yang pasti. Sekarang melihat itu dengan cara apa? Kalimatnya ru'yah. Ru'yah itu melihat. Dengan apa? Dengan mata kepala. Ru'yah. Itu dengan mata kepala. Nah, apa mungkin kita itu bisa melihat secara langsung? Kan gitu. Makanya biasanya dipercayakan kepada ahlinya. Siapa ahlinya itu? Ya orang yang punya kapabel tentang ilmu astronomi atau ilmu falak. Ada yang berpendapat ada namanya imkanur ru'yah. Kemungkinan bisa dilihat. Berapa kemungkinan bisa dilihat? Kemungkinan bisa dilihat itu dulu kita itu berpatokan biasanya 2,3 derajat. Nah, itu kemungkinan bisa dilihat. Ada yang pasti bisa dilihat ya 3, kondisinya 6 sekarang. Itu pemerintah menetapkan itu. Sebenarnya pendapat dari organisasi yaitu Muhammadiyah, nah itu berpendapat bahwasanya yang penting sudah di atas ufuk, itu sudah masuk tanggal. Jadi begitu Bang, bukan mana yang benar mana yang salah. Nah sekarang kita bisa lihat. Nah yang ru'yah itu bagaimana? Kalau tidak bisa dilihat maka cukupkan 30 kan gitu. Bukan mengikuti Arab atau Indonesia sebenarnya. Tapi itu tadi ada yang melihat itu dengan ilmu namanya ilmu falak, hisab, hisab perhitungan. Dia menganggap melihat itu dengan hisab, dengan perhitungan. Ada yang menganggap melihat itu bisa dengan ru'yah, dengan mata kepala telanjang. Ya, tidak pun pakai teropong bisa dilihat. Ada? Oke, silakan Pak Ustadz. Kalau nggak ada ya, insya Allah pertemuan yang akan datang kita akan bahas hal-hal yang lain mungkin berkaitan dengan zakat kali Pak. Zakat karena udah mau akhir ya. Mau akhir ya. Oke, Dan terima kasih. kemenangan untuk orang-orang yang berpuasa.
Mantap. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat diri saya pribadi dan pemirsa pada umumnya. Amin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ngopi Menambah lagi kita, penambah iman. Ngobrol penambah iman. Bismillah. Alhamdulillah.